Shalom teman-teman, selamat hari Minggu semua. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua sehat-sehat aja ya. Pada minggu kedua di bulan Januari ini, marilah kita bersama-sama melaksanakan ibadah online. Nah, sebelum itu marilah kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita agar kita dapat fokus dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pembukaan yang terambil dari KJ 18, Allah hadir bagi kita. Marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami pada hari ini. Berkatilah agar ibadah kami dapat berjalan dengan lancar, dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan berkatilah juga agar kami dapat fokus dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Tema kita pada ibadah kali ini yaitu Yesus teladan perubahan. Mari kita bersama-sama menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan yang dapat kita contoh dalam kegiatan kita sehari-hari dan dapat kita jadikan teladan sebagai perubahan kehidupan kita agar kita menjadi sosok pribadi yang lebih baik lagi ke depannya dan kita dapat mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Sebelum kita masuki firman, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu yang terambil dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini.
Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Rekan-rekan remaja yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan untuk setiap pimpinan-Mu dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau terus memimpin, Engkau terus menyertai kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati setiap kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, dan mampukanlah kami untuk dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan remaja yang terkasih, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sedemikianlah pembacaan Alkitab kita. Selamat pagi rekan-rekan remaja GKI Jati Bening yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru 2022. Kiranya di tahun yang baru ini kita semua senantiasa berlimpah sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Rekan-rekan remaja yang terkasih, pada minggu pagi hari ini kita bersama-sama akan membahas sebuah tema, yakni Yesus teladan perubahan. Berbicara mengenai perubahan, ingatkah rekan-rekan semua dengan lagu di PKJ 239, judulnya Perubahan Besar. Lagunya seperti ini. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Lagu ini, rekan-rekan remaja yang terkasih, mengingatkan kepada kita semua bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup di hati kita. Dan setiap saat, setiap harinya,
Semestinya kita mengalami perubahan hidup menuju ke arah yang lebih baik dan juga berkenan di hadapan Tuhan. Lalu pertanyaannya bagi kita semuanya, sungguhkah Tuhan Yesus sudah hidup di dalam hati setiap kita? Dan sudahkah setiap harinya di dalam kehidupan kita terus mengalami perubahan hidup? Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Rekan-rekan remaja yang terkasih, pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus sesungguhnya membawa kita untuk semakin tahu apa saja yang menyenangkan hati Tuhan, apa saja yang berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup untuk selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Lalu bagaimana agar kita semuanya dapat menjalin relasi yang intim dengan Tuhan? Dan bagaimana agar setiap harinya kita dapat terus mengalami perubahan hidup? Semakin hari semakin lebih baik. Hari ini kita akan bersama-sama membahas di dalam perenungan kita pada hari ini. Rekan-rekan remaja yang terkasih, di dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini dikisahkan bahwa Tuhan Yesus pergi ke sebuah daerah, yakni daerah Tirus dan Sidon. Tuhan Yesus pergi bersama dengan para muridnya. Sebelumnya Tuhan Yesus melakukan mukjizat, yakni menyembuhkan orang-orang yang sakit di Genesaret. Kemudian Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan ini datang dan menghampiri Tuhan Yesus. Perempuan yang berasal dari Kanaan ini, ia datang menghampiri Tuhan Yesus untuk apa? Untuk memohon pertolongan dari Tuhan. Karena anaknya perempuan pada saat itu sedang kerasukan setan dan sangat menderita. Rekan-rekan remaja, orang-orang Kanaan itu adalah orang-orang non-Yahudi. Jadi orang-orang Kanaan itu adalah orang-orang di luar bangsa Yahudi. Dan orang-orang Kanaan atau orang-orang di luar bangsa Yahudi ini dianggap sebagai seorang asing dan juga dipandang hina oleh orang-orang Yahudi. Karena mereka jauh dari Tuhan, hidupnya jauh dari Tuhan, tidak taat pada ajaran Tuhan. Dan kemudian para murid Tuhan Yesus yang pada saat itu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus meminta agar perempuan Kanaan ini disuruh pergi saja, karena mengganggu. Perempuan Kanaan ini berteriak-teriak meminta tolong. Yesus pun merespon perempuan Kanaan ini dengan berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Domba yang hilang ini menunjuk kepada orang-orang Israel yang hidupnya itu sesat, hidupnya hilang arah, yang hidupnya jauh dari Tuhan dan juga membutuhkan pertolongan. Sedangkan kita semua mengetahui bahwa perempuan ini bukanlah orang Israel. Perempuan ini adalah orang di luar dari bangsa Yahudi. Lalu ketika Tuhan Yesus merespon seperti itu, apakah perempuan ini kemudian menjadi berputus asa dan meninggalkan Tuhan Yesus dan tidak jadi memohon pertolongan? Ternyata tidak, rekan-rekan. Perempuan ini tetap bertahan. Ia tetap konsisten, ia tetap gigih untuk memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan perempuan ini diketahui sampai menyembah kepada Yesus untuk memohon pertolongan. Menyembah di sini menunjukkan kepada perendahan diri, pasrah, sungguh-sungguh menyerahkan diri, dan juga dengan kesungguhan hati memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus. Perempuan ini memiliki iman percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong anaknya yang sedang sakit dan juga sangat
menderita. Di ayat ke-26, Tuhan Yesus berkata, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Roti pada masa itu adalah makanan pokok bagi orang-orang Yahudi. Jadi tidak mungkin melemparkan makanan pokok itu kepada seekor anjing. Nah, konteks pada masa itu, rekan-rekan remaja, sebutan anjing itu lazim atau biasa disematkan kepada orang-orang di luar bangsa Yahudi. Karena orang-orang Yahudi pada masa itu menganggap orang-orang lain di luar bangsa mereka itu tidak layak untuk menerima bantuan. Orang-orang di luar dari bangsa Yahudi itu dipandang hina, dipandang sebelah mata oleh orang-orang dari Yahudi. Kemudian di ayat ke-27 dan di ayat ke-28 kita bersama-sama melihat bahwa ternyata perempuan Kanaan ini dia tetap konsisten. Bahkan ia mengatakan seperti ini, "Benar Tuhan, namun anak anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ia tetap konsisten dan gigih untuk memohon pertolongan dari Tuhan. Pembicaraan atau respon dari Tuhan Yesus Kristus ini tidak menyurutkan semangat dari perempuan ini untuk terus memohon pertolongan kepada Tuhan. Meskipun ia menyadari bahwa ia orang non-Yahudi, orang di luar dari bangsa Yahudi, tapi tidak membuat ia kemudian putus asa. Ia tetap gigih, ia tetap percaya untuk memohon pertolongan kepada Tuhan dan memohon belas kasih dari Tuhan. Lalu apa respon Tuhan? Di ayat 28 dikatakan, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki," dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tuhan Yesus kemudian tergerak oleh belas kasihan. Tuhan Yesus melihat bahwa iman percaya dari sang ibu ini sungguh-sungguh besar. Tuhan Yesus melihat dari tindakan, dari tutur kata, dari setiap hal yang dilakukan oleh perempuan ini. Tuhan Yesus melihat perendahan diri dan juga kesungguhan hati yang ditunjukkan oleh perempuan ini. Tuhan Yesus, rekan-rekan, di sini menjadi teladan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus mau merangkul. Tuhan Yesus mau mendengarkan. Tuhan Yesus mau berbelas kasih dan juga mengulurkan tangannya bagi orang lain, bagi orang-orang yang membutuhkan. Yesus berbelas kasih bagi orang-orang yang memohon pertolongannya. Rekan-rekan remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari perenungan kita pada hari ini kita belajar. Yang pertama adalah kita mau percaya dan juga membuka hati. Yang pertama, percaya dan membuka hati. Kita mau belajar yang pertama dari perempuan ini, seorang ibu yang melihat anaknya sedang menderita, yang melihat anaknya sedang sakit. Perempuan ini mengalami pergumulan, mengalami kesedihan, melihat anaknya menderita, melihat anaknya sakit. Di tengah rasa sesak, di tengah pergumulan yang ia rasakan, di tengah penderitaan yang saat itu ia rasakan, ia datang kepada Tuhan Yesus. Ia merasa bahwa ia tidak mampu menyelesaikan persoalan dan pergumulan hidupnya itu seorang diri. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hatinya, dengan perendahan dirinya, ia memohon pertolongan kepada Tuhan. Dari perempuan Kanaan ini, kita bersama-sama belajar, rekan-rekan yang terkasih, bahwa di dalam masa kehidupan kita, apalagi memasuki tahun yang baru ya, teman-teman, rekan-rekan semuanya, kita pasti
akan diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dan juga persoalan hidup. Baik itu kita pergumulan atau persoalan di dalam sekolah kita, studi kita, ataupun relasi kita bersama dengan orang tua, relasi kita bersama dengan teman-teman, ataupun pergumulan di dalam pelayanan kita dan lain sebagainya, atau juga pergumulan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita bersama-sama diingatkan untuk tidak mengeraskan hati kita dan berpikir bahwa kita mampu menyelesaikan setiap pergumulan itu seorang diri, merasa saya mampu menyelesaikan semuanya sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Hari ini kita mau belajar untuk percaya dan juga membuka hati kita. Mari kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu lebih besar dibanding setiap pergumulan yang kita rasakan. Miliki hati yang teguh, miliki hati yang gigih, hati yang percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong setiap kita. Teruslah bergantung seutuhnya kepada Tuhan dan juga jangan berputus asa. Lalu yang kedua, terus mengalami perubahan. Rekan-rekan yang terkasih, kita memasuki tahun baru. Jangan hanya tahun yang baru saja, tetapi diri kita semestinya terus mengalami pembaharuan dan juga perubahan yang semakin hari semakin lebih baik, positif, dan juga berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus sebagai teladan perubahan. Yesus mau mendengarkan perempuan ini. Yesus mau mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi permohonan dari perempuan ini. Mari teman-teman, mari rekan-rekan semuanya, kita juga belajar dari Tuhan Yesus yang hatinya tergerak oleh belas kasihan untuk menolong dan merangkul orang yang membutuhkan. Kita pun harus meneladani Tuhan Yesus yang mau untuk berubah. Yang tadinya kita hanya fokus untuk memikirkan diri kita sendiri, yang kita hanya memikirkan atau kita hanya mementingkan kepentingan kita sendiri, maka mulailah kita mau mendengarkan orang lain, mau untuk berempati kepada orang-orang lain. Tidak keras kepala, kita mau untuk dinasehati kalau memang kita salah. Selain itu, mari kita juga bersama-sama berubah dari yang hanya mementingkan kepuasan diri sendiri, yang hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri, menjadi pribadi yang berbelas kasih, pribadi yang mau mengulurkan tangan bagi orang lain, mementingkan orang lain, dan juga kita mau merangkul orang-orang yang ada di sekitar kita. Seorang filsuf, rekan-rekan, yang bernama Immanuel Levinas, dia memaparkan tentang the others, atau melihat wajah Kristus dalam wajah sesama. Mari kita pun melihat dan memperlakukan orang lain seperti kita melihat wajah Kristus di dalam wajah sesama kita. Perlakukan orang lain dengan baik, layaknya kita sedang melayani Tuhan Yesus, layaknya kita sedang melihat Tuhan Yesus. Ada tidak tantangan ketika kita mau berubah? Tentu saja ada tantangan dan juga godaan. Tantangan dan godaan ketika kita mengalami atau kita mau berubah, itu yang pertama adalah dari diri kita sendiri. Karena kita lebih memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Yang penting saya puas, yang penting saya bisa selesai dengan persoalan saya sendiri gitu. Kita tidak mau memikirkan orang lain. Prinsipnya itu ASS, asal saya senang. Kemudian kepada orang lain EGP, emang gua pikirin.
Itu yang jadi tantangan yang berasal dari diri kita sendiri. Lalu tantangan yang kedua adalah dari orang lain. Ketika kita mau mengalami perubahan, ketika kita mau berubah menjadi seseorang yang semakin baik, semakin positif, semakin berkenan di hadapan Tuhan, atau kita bertahan pada kebenaran firman Tuhan, tidak jarang ada saja orang yang menganggap kita so alim, so suci. Nah, rekan-rekan yang terkasih, tantangan dan godaan itu pasti ada, baik dari diri kita sendiri ataupun dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kita diingatkan juga untuk memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus agar kita dimampukan. Ketika kita memiliki niat untuk berubah, kita meneladani Tuhan Yesus yang terus melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupannya, kita pun mau berubah menjadi seseorang yang lebih baik, kita mohon pertolongan dari Tuhan. Semoga kita dimampukan, semoga kita dikuatkan, walaupun ada godaan, kita tetap bertahan, kita tetap konsisten untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Semakin hari kita melakukan segala hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Perubahan besar terjadi di kehidupan kita sejak Yesus ada di hati kita. Mari rekan-rekan yang terkasih, kita percaya dan membuka hati. Dan kemudian kita pun mau terus mengalami perubahan, semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Yesus teladan perubahan di dalam kehidupan kita. Tuhan memampukan kita semuanya. Amin. Mari rekan-rekan yang terkasih, kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk sapaan firman yang boleh bersama kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami semuanya untuk terus meneladani Tuhan, untuk kami terus mengalami perubahan hidup semakin hari semakin lebih baik, dan semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk dapat percaya dan juga membuka hati kami untuk setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bergantung seutuhnya hanya kepada Tuhan. Dan juga ajarlah kami juga ya Tuhan, untuk kami juga terus mau meneladani Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau mengalami perubahan hidup. Kami mau semakin hari semakin lebih baik dan juga berkenan di hadapan Tuhan, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan juga menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami memohon kiranya Tuhan yang memampukan setiap kami. Biarlah ya Tuhan, kami pun dapat terus meneladani Engkau di dalam hidup kami di hari lepas hari. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap aktivitas yang boleh kami kerjakan. Terkhusus kami mau berdoa untuk remaja dan juga pengurus di GKI Jati Bening. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami, para pengurus dan juga jemaat, anggota di dalam jemaat remaja GKI Jati Bening ini. Kiranya Engkau yang memberkati setiap tugas, tanggung jawab dan juga pelayanan kami bersama. Untuk setiap program kerja, untuk setiap hal-hal pelayanan yang boleh bersama kami kerjakan, kami memohon penyertaan dari Tuhan, Tuhan yang memperlengkapi setiap kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk studi kami masing-masing. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami memasuki tahun baru, tahun semester yang baru. Mari Tuhan, Engkau juga yang memberkati setiap kami. Berikanlah kepada kami kerajinan, sukacita dan juga kegigihan di dalam mengejar setiap cita-cita kami. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk setiap cita-cita yang boleh bersama-sama
kami rajut, yang boleh bersama-sama kami impikan. Kami berdoa hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk relasi kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami memohon Tuhan yang selalu memberkati kami. Biarlah kami dapat terus menjadi keluarga yang senantiasa mengalirkan cinta kasih Tuhan dan juga berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terus juga ya Tuhan, pererat kekompakan dan juga keharmonisan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Dan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan saja. Untuk setiap pergumulan yang kami rasakan juga ya Tuhan, kami mau memohon, kami mau menyerahkan hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang mau mendengarkan setiap keluh kesah dan juga permohonan kami, dan Tuhan juga yang mau menunjukkan kepada kami semua untuk kami dapat menghadapi setiap pergumulan dan juga persoalan yang kami rasakan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur serta menyerahkan kehidupan kami. Amin. Nah, sekarang sudah waktunya ya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan langsung kepada pastori atau dapat diberikan kepada orang tua masing-masing. Gak kerasa teman-teman, sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Untuk menutup ibadah, marilah kita bersama-sama menyanyikan dari KJ 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Untuk menutup kita ibadah kali ini, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami telah selesai melaksanakan ibadah kami pada hari ini. Berkatilah agar apa yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami jadikan pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, ibadah kita sampai selesai di sini dulu ya teman-teman. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa semua.